Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, karena Tuhan baik. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita, kita mau saat teduh sejenak. Saat ini kami masuk Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lagi Bapa. Bagi Tuhan, Kau sertai kami Bapa, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu.
sedang akan membawa kita dalam doa. Kami datang ke hadapan Tuhan karena kami tahu dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Amin. Dari Tuhan datangnya kekuatan. Dari Tuhan datangnya kesembuhan. Dari Tuhan datangnya pemulihan. Dari Tuhan datangnya segala sesuatu. Dan kami percaya ketika kami hadir di hadapan Tuhan, Tuhan juga hadir bagi kami. Yes. Untuk menyelesaikan segala problem yang Amin. kami tidak sanggup lakukan dalam Yes. perjalanan hidup ini. Kami punya Tuhan, kami mengucap syukur. Yes. Kami kuat sampai hari ini, kami mengucap syukur. Karena dalam hidup kami, penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti. Ya. Bapa, menyertailah kami dalam ibadah pagi hari ini dengan urapan Tuhan sendiri. Sehingga kelegaan datang kepada kami. Yes. Jika kami mengangkat suara kami menyanyikan pujian bagi Tuhan. Berkati dan urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani. Ya. Baik yang melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani Amin. firman. Dan seluruh jemaat yang melayani di dalam ibadah ini Tuhan. Duduk, mendengar, menyanyikan pujian bagi Kristus. Ya. Biar kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, Roh Jahat singkirkan dalam Dalam kami. nama Yesus. Dari tengah-tengah kami. Roh Allah hadir memberikan Amin. kami kekuatan yang baru. Ya. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah kami. Dan kami percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kami. Amin. Perkara-perkara besar Tuhan ungkapkan bagi kami untuk hari-hari Yes. perjalanan kami di hari yang akan datang. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami membuka ibadah kami. Amin. Amin. Shalom. Semua penuh sukacita. Amin. Kita mau menyanyikan, katakan, tinggikan namanya dengan katakan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus rayakan. Oh
Silakan duduk, saudara-saudari. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan bahwa dengan kepercayaan yang ada dalam kehidupan kami akan terlindung dengan kuasa anugerah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
tidak sanggup, tetapi kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami masih berdiri sampai pagi hari ini karena kekuatan-Mu yang menyertai kami, karena perlindungan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang menolong kami. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama menyerahkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami berdoa, kuduskan kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami layak menerima firman Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, tanamkan firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi rema yang kuat, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu mengingat firman Tuhan, dan firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat mempersiapkan Natal. Selamat Advent, memasuki Advent yang ketiga. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ada beberapa ayat yang akan saya ajak kita untuk lihat bersama-sama dari firman Tuhan ini, yaitu dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5, ke-6 sampai ayat yang ke-8. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke 28-29. Ada beberapa ayat yang memang saya comot saja, tetapi bukan artinya bahwa saya lepas dari pengertian dalam firman Tuhan ini, tapi memang saya mengambil beberapa bagian dalam bagian firman Tuhan ini untuk menjadi perenungan bagi kita. Mari kita baca bersama Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan tidak tercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak supaya bisa memandu dan berbuat hidupnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran pemulanya, dan dia melakukan tugas mana di hadapan Tuhan. Oke, sampai ayat yang situ. Kemudian ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Kemudian lanjut ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lanjut ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang berikut di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ayat 48. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang ada di dalam Lukas pasal yang pertama, tentang bagaimana sikap hati orang-orang yang menjadi penggenap firman Tuhan, penggenap janji Tuhan bagi dunia ini. Pasti kita semua dalam hidup kita merindukan supaya apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Karena sejak semula Tuhan menciptakan kita, bukan asal orang tua lahirkan kita, tapi setiap kita Tuhan kenal kita pribadi lepas pribadi, nama demi nama Tuhan tahu. Bahkan dalam Mazmur 39, sejak dalam kandungan bahkan Tuhan yang menenun kita. Jadi tidak kebetulan kita lahir di dunia ini, amin. Dan Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan bagi kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan punya tujuan kenapa kita harus dilahirkan di dunia ini. Tuhan punya tujuan kenapa kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Bukan asal kita lahir, hidup, makan, minum, lalu mati. Tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menggenapi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Persoalannya, apakah kita hidup menurut apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan gariskan, yang Tuhan tunjukkan bagi kita, atau kita hidup menurut semaunya kita? Apakah Tuhan menciptakan seseorang untuk lompat dari jembatan dan dia mati karena putus cinta? Itu jalan yang dipilih, kan? Memang semua ada dalam pengetahuan Tuhan, semua ada dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau yang memilih jalan untuk bunuh diri, apakah itu kehendak Tuhan? Maunya dia dewe. Tapi Tuhan tahu. Bukan Tuhan gak tahu. Dan Tuhan tahu. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah tahu apa yang dia alami. Tapi kalau pilihan dia adalah mengambil jalan dia sendiri, yaitu kan Tuhan memberi kehendak bebas dalam diri setiap kita untuk memilih apa yang kita mau. Tuhan tidak jadikan manusia seperti robot. Tapi hari ini kita mau belajar dari para tokoh iman yang luar biasa, yang menghadirkan juru selamat di tengah dunia ini. Waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini kita renungkan bagaimana sikap hidup penggenap rancangan Allah. Yang pertama, memiliki hidup yang benar dan taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Dari ayat yang ke-5 ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam ya, yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Abia itu hamba Allah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Mereka adalah imam di rumah Tuhan yang bekerja melayani Tuhan. Kemudian namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah
dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Seorang sikap hidup, seorang yang menjadi penggenap firman Tuhan dalam kehidupannya adalah mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan pastinya, dan memiliki mereka yang taat setia pada firman Tuhan, bukan mereka yang berjalan menurut maunya mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, taat dan berserah pada rancangan Tuhan. Mereka bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan beri bagi mereka. Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Maria, sesungguhnya aku ini hamba Allah, hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Apakah dia tidak berpikir? Dia manusia sama kayak kita, Bapak Ibu. Ketika tiba-tiba satu orang datang, ada datang malaikat. Saya membayangkan saya masih gadis belum menikah. Terus ada orang yang datang, hamba Tuhan kayak yang diutus nabi atau apapun. Kamu akan hamil. Ya syok lah. Kaget. Apa kata orang? Hamil belum nikah. Itu kan sebuah aib. Apa yang dialami oleh Zakaria dalam perjalanan hidupnya, mereka tidak mengalami sesuatu yang mulus, sekalipun mereka dalam firman Tuhan taat dan setia. Dan setiap saat giliran mereka harus mempersembahkan korban kepada Allah, mereka lakukan itu. Mereka melayani Tuhan dengan setia dalam kehidupan mereka. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan menjawab setiap doa mereka. Tidak berarti bahwa perjalanan hidup mereka sebagai manusia di dunia ini mulus. Mereka pun tidak mulus. Sampai tua, sampai sudah mati hayu, mereka tidak diberikan keturunan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Elisabet mandul. Mandul itu aib bagi bangsa Israel. Dia seorang hamba Allah yang melayani Allah, suami istri melayani Allah, tapi mereka tidak memiliki keturunan, yang adalah aib bagi bangsa Israel. Aib. Wanita yang tidak memiliki keturunan bagi bangsa Israel itu wanita yang punya aib. Sesuatu yang memalukan. Gak punya anak laki-laki saja memalukan waktu itu bagi bangsa Israel, karena tidak punya penerus keturunan, apalagi tidak memiliki keturunan. Tapi tidak mengubah mereka untuk berpaling daripada Tuhan, tidak mengubah mereka untuk jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan pada satu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimanannya di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Artinya bahwa dia setia mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan baginya, suami istri yang setia dan taat kepada Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa apapun yang mereka minta semuanya aman-aman saja. Tuhan bilang yes, kau minta surga terbuka, semua yang kau minta tersedia bagimu. Tidak. Tapi bagi orang yang taat dan setia, Allah tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan kemuliaan Allah dinyatakan bagi dalam hidup mereka pada saat mereka tua. Bahkan Elisabet sudah mati hayu, yang tidak mungkin lagi dilakukan oleh manusia. Tidak ada harapan bagi manusia bahwa mereka akan memiliki anak. Tapi disitulah Elisabet memiliki keturunan. Kandungannya dibuka dan lahirlah seorang yang luar biasa yang kita kenal namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah lahir dari keluarga imam yang taat. Dan firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang, mereka hidup benar dan melakukan firman Tuhan dengan taat dan
setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat perbandingannya dengan seorang yang namanya Maria, wanita sederhana, tapi mempertahankan kehidupan yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang katakan berulang kali, firman Tuhan bilang seorang perawan. Dalam satu ayat saja kata perawan diulangi 2 kali. Dalam Alkitab, ketika kami menerjemahkan Alkitab, kalau sesuatu kata diulang sampai 2 kali di dalam sebuah ayat, di dalam sebuah bagian firman Tuhan diulang-ulang, artinya ada penekanan penting bagi ayat itu. Allah meminta kita memperhatikan kekudusan hidup adalah mutlak di hadapan Tuhan. Karena kekudusan hidup adalah harus dan mutlak di hadapan Tuhan, maka Yesus harus lahir dan kita rayakan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Yesus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Firman Tuhan yang katakan kita mau melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tidak ada yang sanggup. Kita tidak ada yang sanggup melakukan firman Tuhan. Maka Yesus harus lahir. Tempat yang terhina, tempat yang terendah, yaitu di dalam di dalam palungan, dalam kandang domba. Tempat yang terendah itu Yesus ambil sebagai tempat dia dilahirkan, supaya kita yang rendah, kita yang hina karena dosa, kita diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tidak sampai di situ, dia mati di kayu salib, memberi dirinya sendiri untuk menebus dosa saya dan saudara sekalian. Persoalannya, kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kita, menyerahkan hidup kita. Kita mau membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita mau menerima Dia, menjadikan Dia Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Atau ada Tuhan yang lain dalam hidup kita yang kita sembah. Hobi kita, kesukaan kita, ketika kita ada masalah, pertama kali kita datang ke Tuhan, atau datang ke tetangga, datang ke teman, datang ke dukung orang pintar yang kita datang. Tolong saya dong. Saya percaya di dalam ruangan ini sudah tidak ada lagi yang percaya yang begitu-begitu ya. Semua anak Tuhan yang ada di GSI Taman Surya hanya percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Allah pencipta langit dan bumi, pengendali segala sesuatu, Dia menentukan hidup kita. Hari ini Dia tentukan hidup kita, bagian kita ini ya ini, bagian kita besok ini ya ini. Yang penting kita sudah berusaha, bekerja keras. Bukan datang ke Gunung Kawi, udah buang usaha, bangkrut lagi, bangun usaha. Kata teman satu, lu datang aja, di sana ada dukun, lu bawa aja ini sekian juta juga, lu taruh gitu, nanti didoain, lu pulang lu langsung kaya, punya rumah mewah. Maybe, mungkin ada yang begitu, mungkin, ya kan? Kan iblis pernah tawarkan Yesus, bilang kalau engkau tunduk padaku, maka seluruh dunia ini aku berikan padamu. Iblis pernah bilang sama, kan kuasa di dunia ini memang Tuhan berikan kepada iblis, tetapi tidak untuk menguasai orang percaya, anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kuasa di dunia ini memang tempatnya iblis, tetapi dia tidak bisa berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Karena kita punya akses langsung ke surga. Bukan dunia ini. Dunia ini tempat kita merantau, tempat kita berziarah, ini sementara. Ibrani bilang, ini tempat persinggahan kita. Tempat kita merantau, berziarah di sini. Tapi tempat tinggal kita yang sesungguh adalah surga mulia bersama dengan Tuhan Yesus. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang dijawab, yang diminta di sono. Tapi habis itu, yang kita lihat apa yang terjadi? Kayak terus nggak? Enggak kan? Yang paling parah adalah keluarga mereka hancur-hancuran. Lahirlah anak-anak yang cacat. Saya punya teman kayak gitu soalnya. Orang tuanya datang, terus kan harus mau ngasih apa dulu kan? Emang setan itu ngasih cuma-cuma? Enggak, ada yang
Oke, tapi kalau kita datang sembah, bawa sesajen sama dia, sebenarnya yang pertama yang kita jual adalah jiwa kita, nyawa kita, jiwa kita sudah kita kasih. Kita yang pilih, kasih, serahkan sama iblis. Setelah itu mulai keluarga kita dibikin hancur-hancuran sama dia. Kaya mungkin kaya, tapi tidak pernah bahagia. Kayamu hari itu aja, besok malah hancur-hancuran, keluargamu berantakan, hancur-hancuran. Yang saya lihat dalam kehidupan orang-orang yang begitu, hanya sesaat, kekayaan, kenikmatan, sampai kapan? Tapi hidup menderita, di akhir hidup mau mati, gak mati-mati. Gak mati-mati, menderita gak mati-mati. Beberapa kali kita melayani orang yang di akhir hidup gak mati-mati. Datang, minta dia serahkan semua yang dia pegang, baru pergi. Ya kan? Susah, menderita. Mau mati aja gak bisa coba. Diizinkan Tuhan untuk mengalami hal seperti itu, supaya bertobat, supaya kembali kepada Tuhan. Karena kekudusan itu sesuatu yang mutlak bagi Allah. Memang tidak ada seorang pun dari kita yang bilang kita kudus hari ini. Tapi kita semua adalah orang-orang yang dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Amin. Kalau kita sudah dikuduskan oleh darah anak domba Allah, kita bukan lagi budak dosa. Sehingga kita tidak lagi tinggal ketika melihat dosa, oh gak apa-apa, ambil dikit lah, sedikit aja. Sudah bukan lagi sikap hidup kita. Hanya ada pilihan ya atau tidak. Yang pasti ketika kita sudah membuka hati buat Yesus, Roh Kudus di dalam hati kita, kita sudah merasa seperti Risia. Ketika kita mau menyentuh dosa, ada hal barang orang di situ, kita mau ngambil tuh kayak, itu bukan lagi saya, itu bukan lagi kita. Tapi kalau sudah ambil tenang-tenang aja, maka bukan milik kita, barang orang, hak milik orang. Tapi kita ambil, lalu kita merasa biasa-biasa saja, wajar, hati kita tidak menuduh kita. Maka itu kita harus datang di hadapan Tuhan, meminta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan pulihkan hidup kita, kembali memulihkan hidup kita, dan kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Orang yang menggenapi firman Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan intim, hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, dan dia tidak kompromi dengan dosa. Mengatakan ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Tidak mudah untuk akhir zaman ini kita melakukan hal yang demikian. Tidak mudah, harus perjuangan yang luar biasa dari anak-anak Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, upah besar di sorga menanti orang-orang yang taat dan setia. Karena jalan menuju sorga tidak lebar. Firman bilang jalan menuju sorga itu sempit. Dan hanya orang-orang yang taat dan setia yang mempertahankan hidup bersih. Firman Tuhan bilang, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Nya. Gak bisa dari diri kita. Percaya, hari ini kita melakukan yang benar, tapi besok pasti bentar lagi kita jatuh. Tapi kita kalau berpegang pada firman Tuhan, setiap hari punya waktu pribadi dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Firman yang jaga kita, bukan kita yang jaga diri kita sendiri. Kita gak bisa jaga diri kita sendiri untuk hidup benar, karena yang ada di dalam diri kita ini daging. Daging itu lebih suka dosa daripada kebenaran, ya. Kan Rasul Paulus sendiri yang seorang rasul besar saja bilang, bukan apa yang ku mau yang kulakukan. Perjuangan melawan dosa adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita lakukan. Tapi bagi orang-orang yang taat dan setia punya hubungan yang intim dengan Tuhan,
Ada kekuatan Roh Kudus yang luar biasa yang menyertai. Selalu ada remind daripada Tuhan, selalu ada peringatan daripada Tuhan. Selalu Tuhan bilang, enggak Jen, itu bukan bagianmu lagi. Kau orang yang aku kasihi. Mari pegang firman Tuhan, menjadi penggenap firman Tuhan di akhir zaman. Yang ada di ruang ini, siapa yang mau menjadi penggenap janji Tuhan dan firman Tuhan di akhir zaman? Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Luar biasa, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan di sini mau menjadi penggenap firman Tuhan di akhir zaman. Yang kedua, selalu memuji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita membaca tadi, saya baca satu ayat saja sebagai pengantar. Maria itu ketika dia setelah ngomong bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu, dia langsung pergi ke rumah Elisabet karena Tuhan bilang, kamu sana Ki ke rumah Elisabet, dia sudah hamil. Dia sudah hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Padahal dia sudah tua, hamil. Dan dia pergi langsung ke Yerusalem menemui saudara sepupunya, kerabatnya Elisabet. Dan di situ ketika dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Elisabet, firman Tuhan katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Janji Tuhan belum tergenapi dalam hidupnya, dia baru terima janji Tuhan. Tetapi dia pegang janji Tuhan menjadi jaminan dalam hidupnya. Kenapa? Yang berjanji itu Tuhan. Kalau yang berjanji manusia bisa ingkar janji, ya kan? Banyak sekali kita kadang-kadang dengan teman, kita udah janji jam sekian ya, jam 10. Jam 10 kita tunggu-tunggu gak datang. Itulah manusia. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupannya, sehingga Maria meyakini itu dalam hidupnya. Maka firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-46, 47, 48 dan seterusnya, dia memuliakan Tuhan karena dia percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupnya. Dia pegang firman Tuhan menjadi jaminan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apa janji Tuhan yang kita terima dalam hidup kita? Pegang itu. Hari ini belum tergenapi, pegang terus itu. Kadang-kadang kita melihat kok lama ya. Bagaimana tidak lama? Elisabet sampai tua mati hari. Sarah sampai tua juga, 90 tahun baru hamil. Bagaimana tidak lama? 100 tahun Abraham baru memiliki anak, Abraham. Bagaimana tidak lama? Tapi kita tidak bisa mengontrol Tuhan dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang berserah pada Tuhan, hanya memuji Tuhan. Aku berserah. Semua sama-sama yuk. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sampai hari ini Tuhan belum memulihkan keadaan saya. Sampai hari ini Tuhan belum sembuhkan saya. Tetap saya akan memuji Tuhan. Seorang penyanyi, Jacqueline Selus, waktu dia divonis punya penyakit yang langka, dia bilang begini dalam tulisan lagunya, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku, tetapi aku tetap akan memuji Dia. Iman yang seperti ini yang dibutuhkan di zaman akhir. Sekalipun keadaanku belum berubah saat ini, belum ada kepastian janji Tuhan yang kulihat, tapi aku tetap memuji Tuhan. Aku tetap memuliakan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Maria, itu pun yang dilakukan oleh Zakaria. Mereka bernyanyi dan memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Mari jadi orang-orang percaya di zaman akhir. Tuhan memiliki, Tuhan rindu punya anak-anak Tuhan
di zaman akhir yang memiliki hati yang selalu bersyukur dan memuji Dia dalam segala keadaan. Bersyukur bukan hanya pada saat kita senang, tapi segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kita. Dan lanjut, yang ketiga adalah memiliki komunitas. Kita harus memiliki komunitas yang sehat, yang saling menguatkan. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman akhir, kita nggak bisa sok kuat-kuat sendiri. Mungkin hari ini kita kuat, tapi besok-besok kita pun manusia yang mungkin akan lemah ketika tekanan pergumulan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan komunitas sesama anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang saling menguatkan, yang saling menopang satu sama yang lain. Maka itu yang membuat Yesus katakan bahwa engkau tubuh Kristus. Tubuh itu gak bisa mata bilang saya bisa jalan sendiri tanpa engkau kaki. Jalan kemana? Kaki gak bisa bilang jalan sendiri tanpa mata. Kaki jalan nabrak Bapak Ibu. Kita perlu memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang kuat. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Kalau kita lihat, dia punya saudara seiman, dia punya saudara di dalam Tuhan, dia punya kerabat yang penuh dengan Roh Kudus juga. Itu firman yang bilang, bukan saya yang bilang. Yang kita buka bersama supaya saya rindu kita baca di bagian ini nih, kita baca bersama-sama supaya dimanapun kita berada, ayo kita punya komunitas. Entah itu mungkin saat ini kita tidak bisa ketemu secara pribadi face to face, tapi mungkin via handphone, via WhatsApp kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahim melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Langsung dia cari kan, saudara seimannya, kerabatnya yang juga di dalam Tuhan. Saya pasti bahwa kerabat Maria itu bukan satu, kerabat Maria itu banyak. Yang pertama memang dia memastikan bahwa apa yang malaikat sampaikan itu benar. Tapi yang menarik perhatian saya di sini adalah ternyata Elizabeth adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan seorang Maria ini seorang yang dekat dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Sehingga mereka keduanya dalam pergumulan, dalam masalah, mereka bukan lemah, tapi mereka saling menguatkan justru. Bapak Ibu Saudara, yang pertama sebelum Maria ketemu dengan Elizabeth, kalau kita lihat bagian firman Tuhan itu, ada kata-kata di atas yang dia tanya sama malaikat, bagaimana hal itu terjadi? Aku masih perawan. Ada malaikat katakan juga, jangan takut Maria. Berarti malaikat melihat ada sebuah kekhawatiran yang ada di dalam hatinya. Tetapi kalau kita melihat bahwa setelah Maria dan Elizabeth bertemu, yang ada di ayat selanjutnya adalah pujian Maria bahwa seluruh dunia akan menyebut aku berbahagia. Dan kalimat itu pertama kali diucapkan oleh Elizabeth. Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku menjenguk aku? Siapakah aku? Itu kalimat keluar dari seorang yang bernamanya Elizabeth, saudaranya, sahabatnya di dalam Tuhan. Kita membutuhkan komunitas yang sehat, yang saling menguatkan, saling mendukung satu sama yang lain dalam persekutuan kita, sehingga kita saling menguatkan. Ketika kita sakit, Bapak Ibu bersyukur ya, kita di Taman Surya ini gereja nggak gede, tapi kita saling tahu satu sama yang lain. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, kita langsung saling mendoakan, kita saling menghubungi. Mari
itu jangan berhenti sampai di sini. Tapi kita terus kuatkan itu. Kalau bisa, di bumi itu ada baca Alkitab tuh. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama setiap pagi. Bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terus bisa sharing bersama. Kan kita ada grup tuh. Grup jemaat Gereja Sahabat Indonesia. Sharing apa yang kita alami dalam hidup kita. Bisa bertanya satu sama yang lain. Bisa menyapa satu sama yang lain. Jangan karena pandemi jarang ketemu, lalu kita sudah tidak lagi saling menyapa satu sama yang lain. Kita makhluk sosial kan. Kita butuh sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya waktu beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba orang-orang Kristen yang ada di gereja perumahan saya, kami nanti tanggal 22 ini ada Natalan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ke sana silakan. Tapi lapor dulu kepada saya. kami ada komunitas kecil, persekutuan kecil, mereka yang datang sama saya. Karena kami pertama memang membuat persekutuan, rindu ada persekutuan itu, tetapi langsung ditentang. Pertama kali kami datang, kami kumpul, kami bikin acara syukuran. Ada satu anak Tuhan, rumahnya di Citra sini. Dia bikin syukuran, langsung dia undang saya. Kami bersekutu, karena mereka tahu saya hamba Tuhan. Mereka undang, terus kita bersekutu. Lalu langsung di situ tercetuslah kita mau mengadakan persekutuan oikumen. Langsung dapat tantangan, biasa. Beberapa tahun saya bilang, kalau begini kita pelan-pelan. Jangan cepat-cepat, nanti langsung kita dapat serangan kencang. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Beberapa bulan kemudian ada yang meninggal, orang Kristen, yang di situ petingginya semua Muslim. Kalau makan, mau ngurusinnya gimana? Akhirnya mereka datang ke saya, Bu, mereka yang datang. Di sini orang Kristen sudah mulai banyak kan Bu? Ini aja ada kayak paguyuban atau apa? Oh boleh banget. Langsung kita mengadakan persekutuan. Dan tahun ini pertama kali persekutuan kita mengadakan Natal bersama. Dimanapun kita berada, di lingkungan rumah, mulai dari lingkungan rumah di mana kita berada, ayo memiliki komunitas, memiliki persekutuan yang indah bersama dengan keluarga. Ada mesbah keluarga bersama dengan keluarga, untuk bersama-sama bangun, saling membangun dalam iman. Keluarga besar, gereja secara keseluruhan, atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Firman Tuhan bilang kita harus menjadi garam yang terang. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami tidak jadi pendengar setia firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menjadi penggenap firman Tuhan, dan sikap hidup yang harus dimiliki oleh penggenap, yaitu mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan selalu memuji Tuhan dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kami selalu membangun persekutuan dengan sesama dimanapun kami berada, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau dalam menghadapi berbagai tantangan yang kami hadapi. Kuatkan kami dengan firman Tuhan ini dan teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita lanjutkan ibadah kita dengan kita akan menjalankan persembahan ya. Silakan maju sementara pada sehingga ditutup pujian. Kita tetap jaga jarak. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
sudah diberikan buat pelayanan. Ibu Meyin berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kau telah memberkati kami, Kau telah menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari yang telah kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, puji Tuhan, kita sudah menetapkan tanggal Natal, yaitu minggu besok. Waktu berjalan begitu cepat, nggak bisa ditunda lagi, ya. Untuk itu saya minta Neti tolong beritahukan jumlah keuangan yang udah masuk khususnya persembahan Natal. Tembak di depan aja deh. Kita angkat satu pujian lagi sementara diwartakan di depan jumlah persembahan Natal begitu besar. Kerendahan Tuhan begitu besar. Begitu besar kasih Allah kita, diberkatilah kita di mana-mana. Tuhan kita izinkan menjadikan dan merendahkan dan meninggikan sejarah. Bagi orang yang percaya, anak cucunya akan pernah minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan dunia. Ya, kita melihat ini total persembahan Natal yang masuk sampai pada hari ini 1.900.000. Ya, kita Sampai kemarin ini, maklumi. Hah? tanggal 11 sampai Oh, kemarin. sampai kemarin. Iya, tanggal 11. Hari ini ada masuk lagi nggak, Nen? Ada. Ada, coba dilihat totalnya udah berapa dan masih dibuka buat jemaat yang mau memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati sebentar habis Natal ya. Pelayan-pelayan Tuhan, pengurus boleh rembuk kalian mau makan apa dan jadi nggak minum, masih ada 1 minggu, masih cukup waktu. 2.900.000 lumayan bisa makan nasi kotak. Ya baiklah, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan yang diberikan buat Natal khususnya, bahkan untuk perayaan Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 19. Mari kita semua buka hati, kita berdoa sehingga perayaan itu bukan hanya sebuah perayaan tapi sebuah ibadah yang mendatangkan berkat Tuhan bagi jiwa kita, ya. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan minta Ibu Esther berdoa untuk hal yang saya sebutkan tadi. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu apa yang ada dalam hidup kami adalah bagian yang Tuhan siapkan untuk kami. Dan kalau aku dapat memberi
di dalam begitu lama tahun pada minggu mendatang, kami tahu mengaku pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Karena itu dengan apa yang ada pada kami, Tuhan mengajar kepada kami untuk menunjukkan diri dengan apa yang ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh menyerahkan ibadah Natal minggu mendatang ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan menyertai dan kami dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ada pesan Natal yang secara khusus hadir buat setiap pribadi pribadi, buat setiap keluarga demi keluarga. Dan kami boleh memahami apa artinya kelahiran Tuhan di atas dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan setiap acara juga dalam tangan Tuhan, hamba-Mu yang mempersiapkan firman Tuhan, pertolongan Tuhan hadir, sifat manifat Tuhan hadir. Kami mengucap syukur bahwa pertolongan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Puji Tuhan, ada satu yang tidak biasa kita lakukan, tapi saya tergerak sekali ya. Saudara sekalian, tahu kan nomor saya, nomor telepon saya ya, nomor HP, nomor WA saya tahu. Saya minta saudara muda kecil besar yang ada dalam ruangan ini boleh memberikan tanggapan tentang ayat-ayat yang saudara pakai hari itu. Jadi ayatnya bebas. Contohnya coba tolong tampilkan satu ayat aja. Mazmur 23 aja deh. Coba Mazmur 23 ayat 1. Nah, saudara mengambil salah satu kata yang ada di ayat itu, kemudian saudara jabarkan. Mau panjang boleh, mau pendek boleh. Jadi nggak ada yang bilang, oh aku nggak bisa. Itu gampang banget ya. Yang sebenarnya saya terapkan di anak-anak didik saya. Saya melihat ada keberhasilan. Kenapa? Lama-lama mereka juga mengerti dan takut dengan firman Tuhan. Bukan ketakutan ya. Maksudnya mereka menjadi anak-anak yang lumayan. Saya melihat ada perubahan hidup di dalamnya. Contohnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dari ayat ini saudara mau mengambil kata yang mana gitu. Ini salah satu contoh. Saudara boleh ngambil semua ayat yang bebas dan tidak terikat gitu ya. Jadi misalnya saudara mau mengambil kata tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, jadi saudara jabarkan. Buat saya ayat ini saya mengambil kata Tuhan adalah gembalaku. Kenapa gitu ya? Saudara jabarkan. Jadi gak usah takut. Saya gak bisa bu, gak apa-apa. Kirimkan ke saya. Kenapa maksud kirimkan ke saya? Supaya saya monitor ya. Supaya saya kontrol. Oh ada nih si Andi gak ngirim. Nanti saya tanya udah baca kita belum. Mau gak mau, ini ayat lama-lama yang kita baca, yang kita bahas gitu, lama-lama akan nyantel dalam hidup kamu. Kenapa? Ingat, waktu kita semakin dekat tentang kedatangan Kristus, kita persiapkan dengan apa yang bisa kita siapkan sementara ini, karena kita nggak tahu waktunya. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Ada seorang anak masih sangat muda. Pada minggu lalu salah satu anak didik, anak jemaat juga, yang usia 40 sekian, 40 berapa, 44 berapa gitu, minggu lalu dia dipanggil Tuhan pulang mendadak. Saya tahu orang ini sehat, saya tahu dia kuat, badannya keker gitu ya. Nah, bukan hanya itu, ketika kita melihat pandemi itu anak-anak muda banyak yang meninggal ya. Jadi anak-anak jemaat juga ada beberapa yang meninggal, tapi bersyukur di Mahkamah Surya nggak ada gitu ya. Jadi saya nggak bilang kita akan meninggal cepat, kita nggak tahu waktu Tuhan, tapi kalau firman Tuhan menjadi bekal kita kan jauh lebih baik. Bukan hanya untuk itu ya, tapi dalam perjalanan hidup yang sangat menyesakkan, ketika kita nggak kuat dalam segala situasi, firman Tuhan akan bekerja di dalam kita. Pasti bekerja. Kadang sebagai manusia saya khawatir dengan situasi gitu. Tapi firman Tuhan yang kita baca, yang saya baca itu bekerja. Kenapa harus khawatir? Ini contoh. Rumput di padang tidak pernah membintang. Bunga-bunga tidak pernah ada yang memberikan warna kepadanya.
tapi mereka tumbuh dengan subur. Saudara, firman itu bekerja, nggak usah khawatir. Apapun yang kau hadapi, nggak usah khawatir. Karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan juga. Nah, itu akan membuatkan saudara jangan malu ya, jangan malu. Maksudnya kasihlah kepada saya ayat yang saudara dapat. Kalau bisa setiap hari. Ibu capek, nggak masalah kok. Untuk itu nggak masalah. Memang saya suka koreksi banyak hal gitu. Untuk itu nggak masalah. Silakan kirim ke saya, sehingga saya tahu perkembangan saudara. Yang nggak baca Alkitab tanggung jawab dengan Tuhan. Baiklah, kita mau berdoa buat negeri kita. Dengan iman kita berdoa sehingga pandemi berlalu dan tidak mengganggu kita. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang mohon doa? Ada nih? Oh, tadi bisik-bisik saya kira ada. Ada Pak Ben? Oh enggak. Iya Bu Esther yang keras, saya nggak dengar nanti. Hari Senin besok mamanya Yanto mau operasi jantung. Ya, di belakang ada Pak Yanto. Biar Pak Yanto mewakili mamanya. Kita berdoa sehingga besok pagi operasi jantung pasang ring berhasil. Itu harapan kita. Karena buat saya juga cukup ngeri, bukan gak ada iman, maaf ya. Karena apa? Mama Yanto ini udah umur, udah hampir 80 tahun ya. Ya, gak salah saya. Nah, udah hampir 80 tahun dalam kondisi tubuh yang gak begitu bagus ya Pak Yanto ya. Penyakitnya banyak gitu ya, sudah komplikasi. Dengan operasi jantung ini ya terserah Tuhan. Nah, kita hanya harap pada Tuhan ya. Baik, kita dukung dengan doa biar kekuatan Tuhan turun bagi Pak Yanto. Mari kita tundukkan kepala kita. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Kita menyanyikan satu nyanyian, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya Yesus. Kami datang kepada Tuhan pagi ini karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan membuat kami tetap tegak di hadapan Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan dengan ini kami sehati berdoa buat negeri yang kami cintai. Tuhan, kami tahu situasi sudah menggoncangkan negara kami. Anak bangsa banyak yang menangis dan mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi sebagai orang percaya kami bertanggung jawab berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, turun tangan-Mu menyertai bangsa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk melenyapkan, menghancurkan dan mengusir virus yang bekerja di negeri kami. Dalam nama Yesus, segala virus, pandemi, bahkan virus lain-lainnya, kami percaya Tuhan melenyapkan dan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami tidak perlu mengalami ketakutan, jemaat tidak perlu mengalami ketakutan. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, negeri ini ditolong oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini dengan rendah hati kami menghadap Tuhan. Kami berdoa buat Mama Pak Yanto. Tuhan yang mempunyai hidup, dan kami datang kepada Tuhan dengan doa kami. Tuhan, jamah Mama Yanto, izinkanlah
Ia mengalami pertolongan yang datang dari Tuhan, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami mendukungnya dengan doa kami, dan kami percaya segala kebutuhan yang akan dihadapinya, Tuhan juga akan campur tangan dan memberkati dia. Sehingga operasi boleh selesai, Mama Yanto boleh sehat kembali, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Banyak di antara kami juga yang membutuhkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Jikalau pagi ini jemaatmu datang dengan harapan Tuhan menjamah penyakitnya dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan yang pasti. Tuhan memberikan kesembuhan yang benar-benar menolong jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara kami yang mulai gelisah karena situasi ekonomi yang mencekam, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Apapun yang mereka hadapi, mereka akan melihat berkat Allah turun bagi mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami problem Tuhan campur tangan. Apapun yang dihadapi oleh jemaat, kami percaya ada Tuhan di sana yang menangani dan membantu mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan memberkati mereka yang melayani, mulai dari operator di belakang, sound system, bahkan pemain musik, liturgi singer yang melayani dengan hati di hadapan Tuhan. Para guru sekolah minggu, hikmat menyertai mereka, kekuatan menyertai mereka, perlindungan menyertai mereka. Karena mereka melakukannya untuk Raja Sorga, dan berkat Allah turun bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Karena itu jemaatnya kekasih di dalam Tuhan Yesus, angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu, memberkati ladang-ladangmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kantor dan usahamu, dan memberkati hidupmu. Tuhan menyertai engkau dengan kekuatan yang baru, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita saling menyapa, tapi tidak dengan peluk, tidak dengan berjabat tangan ya. Kita boleh angkat tangan kita. Tuhan berkati.